Sebelum aku ke Australia tuh aku sempat ke psikolog. Aku mau bunuh diri tahu. Iya emang iya kok. Iya. Aku mau bunuh diri tahu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak pantas untuk hidup. Aku ngerasa kayaknya aku nggak deserve deh untuk orang sayang aku. Orang sayang aku. 17 Desember 2023 aku datang ke Australia. Oh my gosh. Oh my god. Masih dibebankan gue punya utang 130 juta. 6 di Australia atau bulan ke-8 aku tuh bayar semua utang aku lunas itu di 130 juta. Oh my god. Kakak kuliah dulu di Jakarta terus ke Turki. Iya. 5 bintangnya. Banyak banget pilihan. Aku milih untuk diem di tempat. Aku sih sebenarnya mau bangun bisnis ya di Australia. Allah jawab kayak oh ya udah emang rezeki kamu di Australia. Kita Bekasi, kita bangga. A few moments later. Halo guys. Oke, jadi ini podcast pertama. Podcast Podcast ala-ala ala-ala. manja. Jadi ini random dan ini adalah video pertama saya di kanal YouTube saya Maggie in Aussie. Ini kali pertama ya mau buat ya podcast seru yang kehidupan sehari-hari di Australia. Dan kita mau cerita tentang 1 tahun di Aussie ngapain aja sih. Oke, kenalin dulu ya, nama saya Mega Zulaila Dini. Nama aku Jessica Marlin. Panggil aja Ica atau JJ? Bebas sih, tapi Bebas. JJ aja lah. JJ aja ya. JJ karena dia suka jedak-jeduk. Saya diajarin jedak-jeduk sama adik saya ini. Jadi kita ketemu itu di mana? Di bus, tau nggak? Bus. Bukan di bus, di WA sebenarnya. Ketemu pertama kali kan? Ketemu pertama kali di bus. Di Cuman bus. awalnya itu aku yang ngechat. Kocak banget, sumpah. Jadi pertama kali tuh 25 Juli aku Iya, ingat banget. iya, Iya, 25 Juli. Waktu itu di Aussie tuh aku udah kurang lebih berarti 6 bulan lebih. 7 bulan aku di Aussie. Iya. Kamu kapan datang ke Aussie? Aku Mei tahun 2022. 2022? Are you sure? Kakak tahun 2022 kan? No. Ya, 2023. Ya. Bener-bener Mei. 2023. Bulan Mei. Kamu bulan Mei. Mm-mm. Aku bulan Desember 2023. Aku ingat banget 17 Desember 2023 aku datang ke Australia. Oh my gosh. Oh my god. Pokoknya semua orang yang baru pertama kali datang ke Australia pasti merasakan kebosanan hidup. Maksudnya gini loh, pasti Kamega juga kan awal datang ke Australia pasti ngerasa gue pengen balik ke Indo. Aku tuh Oh iya? aku nggak ada plan untuk tinggal di Australia sampai bahkan lebih dari setahun ini tuh aku nggak ada plan. Iya kan? Iya. Aku juga sebenarnya juga nggak ada plan, cuman makin lama makin tinggal di Australia kita Kok betah? Iya betah bener. Kok betah ya bener. kayak oh my god Australia is amazing for me like Australia is giving gitu. Oke, tapi sebelum kita cerita panjang lebar, kita mau sambil makan Samyang plus dimsum. Oh my god ini enak banget. Oh, Kamega yang masak dong. Kak itu sambelnya. Oh ya, sambalnya ya. Buat di dimsumnya. Buat di dimsum ya. Selamat Oke, makan. selamat Jadi kita makan. mau makan samyang sambil cerita-cerita. Oke, kita sambil makan samyang Oke. sambil cerita. Itadakimasu. 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 Kamu udah pernah ke Jepang belum? Belum. Kan ini pertama kali ke kakak. Jepang tuh negara yang gila, it's my favorite country sih. Kayak aku suka banget Jepang. Kayak aku bahkan nggak pernah expect aku bakal tinggal di Australia tuh aku nggak pernah. Tapi expect. enakan di Jepang atau di Australia? Kalau dalam segi hidup, work life balance dan aku ngerasa aku punya rumah aku di Australia. Tapi kalau kayak untuk holiday Jepang ya. di Jepang. Cuman aku kan waktu itu tinggal di Kyoto ya. Kyoto itu daerah yang itu adem, sepi, tenang, seneng aja gitu loh. Seneng aja tinggal di Kyoto tuh. Karena malah aku rasa kayak di Kyoto tuh nggak ada orang. Kayak kampungnya Jepang gitu. Dibilang kampung sih emang pedalaman ya. Cuman menurut aku Kyoto tuh best of the best gitu loh. Oke. Back to Sydney. Ini adalah tahun kedua aku buat tinggal di Aussie. Dan aku ngerasa kayak no, I want to living in Aussie for a long time. Gimana perasaan kamu tinggal di Aussie? Untuk 1 tahun ini? 1 tahun terakhir atau 1 tahun pertama? 1 tahun pertama. Wah, 1 tahun pertama tuh berat banget ya. Soalnya kan
ini ya, apa sih namanya, waktu itu kan aku kan kesini itu aku minjem uang kan dari orang tua aku. Oke, terus? Jadi kayak contohnya gini, mamaku tuh tadinya tuh nggak izinin aku kesini kan Oke. sama papaku, Kenapa alasannya? karena ya sebenarnya kan ini kan salah satu keputusan yang gede ya. Maksudnya misalkan contoh nih, kita ngeluarin duit banyak, tapi contohnya visa nggak jadi keluar, udah bayar uang sekolah segala macam gini-gini kan, terus duit udah keluar gitu kan, balik cuma berapa persen gitu kan. Jadi mereka juga tuh takut kan, terus belum lagi ntar aku di sini gimana. Jadi mereka tuh kayak nggak percaya gitu. Cuman akhirnya karena mereka nggak percaya, aku harus nekat dong. Harus gimana nih caranya untuk orang tua percaya? Lebih tepatnya gini, aku harus nekat ambil keputusan aku sendiri. Aku bilang yaudah aku pinjem duit. Oh gitu? Iya, aku bilang yaudah aku pinjem uang. Aku pinjem uang, kalau misalkan emang visanya jadi, aku bakal kerja keras, jadi aku bisa bayar langsung lunas. Tapi kalau misalnya visanya nggak jadi, yaudah aku bakal lulus sekolah, aku bakal cari kerja buat aku nyicil tiap bulan. Gitu. Oh, jadi kamu nyicil ke orang tua kamu? Iya, kalau aku sampai visa aku nggak dapet. Oh gitu. Terus akhirnya visa aku dapet, aku datang ke sini. Ya udahlah, kayak singkat cerita, aku kerja tuh bener-bener kayak bener-bener full time banget gitu Kak, karena ngumpulin tahun pertama tuh kayak pokoknya aku udah kerja iya, gaji kecil pun aku terima aja gitu, sikat aja gitu. Sikat aja, yang penting jamnya panjang gitu kan. Sampai pokoknya selama 3 bulan pertama, 4 bulan pertama aku tuh kerja keras banget kan, 3 bulan pertama. Terus sampai akhirnya tuh aku di bulan ke-6 di Australia atau bulan ke-8, aku tuh bayar semua utang aku lunas itu di 130 juta. Oh my god, 130 Iya, juta dalam jangka 8 bulan. Dan duit aku di situ tuh bener langsung habis. Kayak aku tuh kayak sebenarnya nggak langsung habis sih, masih ada pegangan ya, of course lah ya kan. Tapi kalau untuk tinggal di Australia dengan lu udah selama itu dan tiba-tiba duit langsung habis seketika, itu tuh kayak nyesek dengan banget. kerja capek banget. Iya, nyesek banget, sumpah nyesek banget. Dan waktu itu aku belum punya barang apa-apa Kak. Kalau sekarang kan aku walaupun dibilangnya tabungan aku nggak banyak, tapi aku nikmatin gitu barang-barang Enjoy, punya sekarang. enjoy. Kayak aku beli HP, ya kan, beli HP tinggal beli HP, beli MacBook tinggal beli MacBook, beli parfum, beli makeup, semuanya kayak langsung brek aja, walaupun di tabungan aku nggak terlalu banyak gitu, tapi aku nikmatin. Cuman waktu itu habis bayar utang, gila gue belum ada apa-apa, gue habis kerja keras, gue langsung bayar utang, gila kayak 8 bulan aku tuh kayak kerja keras, aku sedih banget. Hebat. Iya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Berarti kamu ngumpulin 130 juta dalam jangka 8 bulan. Cuman waktu itu kalau nggak salah duit aku tuh 160 juta kan, jadi aku bayar lunas 130. Aku masih ada pegangan, yaitu sekitar 30-40 juta. Oke. Cuman di sini termasuk kecil kan ya? Kecil, itu kecil banget, itu kecil banget. Iya makanya gitu kan. Karena kalau kerja di Australia itu lumayan ya, gitu. Tergantung kita mau kerja cash atau tax iya gitu. Dan benar. so far so good ya sih Australia tuh, kayak negara yang enak banget buat nabung, bisa survive, bisa punya pengalaman, kerja bareng-bareng orang lokal, kerja bareng teman-teman dari berbagai negara. Ya terus lu ketemu orang nih, contoh pakai barang branded, terus tiba-tiba lu ngeliat dia mungkin nyuci piring kerjanya, itu tuh kayak udah biasa banget dan kayak easy. Iya sih. Juga aku ngerasa kayak, karena pertama kali aku datang itu 19 Desember, aku ingat banget. Dan aku di Sydney, aku langsung tinggal di Sydney. Aku tinggal bareng sama orang-orang Indo. Aku ngerasa kayak, oh masih vibes Indo ya ternyata. Terus ada satu cewek datang kayak, halo, hai, baru datang ya, dia bilang kayak gitu. Dia orang Bali. Oh iya gitu, kamu abis dari mana? Aku abis dari kerja. Terus dia bilang, aku capek banget. Dia cerita kerjaan dia ternyata apa? Cleaning service. Dan aku mikirnya kayak, oh capek banget ya. Aku ambilin air minum kan. Kaget Kak, banget biasa ya, aja, santai aja kali, kata dia kayak gitu. Karena aku ngerasa kan kalau kita kan di Indo, aku kan masih belum tahu ya kerjaan apa sih di Australia. bener. Aku cuma mau ya jalan-jalan gitu lah. Aku cuma mau healing Iya, gitu. iya. Dan aku bikinin minum gitu kan.
nggak usah, santai aja cuy, santai aja, dia bilang kayak gitu kan. Terus cerita kalau teman aku kerja cleaning service tuh dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Jadi ngejar malam karena paginya harus sekolah. Keren banget gak sih orang-orang Indo di Australia yang harus sekolah tapi sambil kerja. Jadi sekolah dulu tapi sambil kerja. Karena sekolahnya dari pagi mungkin sampai sore, mungkin sore dia harus istirahat dan ambil malam, shift malam. Itu keren banget gak sih? Banget. Dan besoknya harus kerja sekolah lagi, ngerjain tugas. Kayak oh my god, itu capek banget tahu. Dan banyak banget juga orang yang bisa lo dia kerja mati-matian. Lu mau dapat duit banyak ya udah lu kerja sebanyak itu. Kalau kita kan, aku kan belum pernah kerja ya. Kalau aku tuh nggak punya pengalaman kerja di Indonesia. Kebetulan Sama banget. Aku punya usaha di Indo. Kebetulan ada usaha di Indo yang buat aku bisa manage waktu aku. Aku juga bisa kapanpun aku mau gitu loh. Jadi belum pernah kayak kerja di perusahaan karena S1 aku guru, dan guru itu kan ya fleksibel ya. Aku juga pernah aku guru. Kamu nggak tahu kalau aku guru? Kan kakak belum pernah cerita ke aku sebenarnya tentang itu. Oh, aku guru S1 aku di Jakarta. Oh, S1 aku di Jakarta. Bukan di Turki. Bukan. Oh, jadi kakak kuliah dulu di Jakarta terus ke Turki. Iya, ke Turki tuh. Berarti kakak kuliah banyak banget tuh. Puyeng ya? Nah, Puyeng ya? padahal kakak gak suka belajar tapi kuliah banyak banget. Enggak, jadi apa gimana ya jelasinnya ya? Ya kayak gitulah. S1 aku intinya S1 aku di Jakarta. Dan jurusan aku tuh pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi tuh aku ngajar BIPA. SPD bukan sih? SPD. Aku SPD. Wow. Aku guru. Biar jadi title-nya kakak SPD. SPD. Percaya diri. Kan aku pernah ngajar di daerah aku. Aku kebetulan tinggal di Bekasi. Dan kamu juga tinggal di Bekasi kan? Kita Bekasi. Anak Bekasi Pride. Aku juga kebetulan kayak ternyata orang Bekasi gitu, dan ya udah. Anak Bekasi nggak sekampungan itu kok. Enggak kok. Kita orang Bekasi, kita bangga. Iya, kita Bekasi, kita bangga. Iya, dan aku ngajar di Bekasi. Kebetulan aku ngajar SD, SMP, SMA. Aku ngajar. Wow. Ya. Itu kakak masih umur Tapi berapa? aku gak ngajar bahasa Indonesia, aku ngajar bahasa Inggris. Karena kebetulan waktu itu kepala sekolahnya deket rumah aku. Kakak umur berapa waktu itu? Umur berapa ya? 22. Wow, 22 jadi guru. 22 ya, aku 22. Karena kebetulan waktu itu skripsi aku sambil penelitian. Jadi aku sambil ngajar sambil penelitian, sambil digaji, sambil ngerjain skripsi. Keren banget. Ya, aku ngajar di Bekasi, dan aku ngajar itu karena selesai skripsi aja, selesai aku lulus ya aku udah enggak. Ya, aku ngajar di Bekasi, dan aku ngajar itu karena selesai skripsi aja, selesai aku lulus ya aku udah enggak. Aku tuh belum pernah kerja di Indonesia, yang kan ada tuh teman-teman aku kayak kerja di SCBD gitu ya, jadi sales atau jadi apa sih, sekretaris, atau jadi pokoknya kerja di perusahaan gitu. Aku tuh belum pernah punya pengalaman itu. Dan ketika aku di Australia, aku ngelihat orang yang kerja langsung jadi cleaning service dan capek gitu, kayak aku ngerasa kayak ini orang kan capek banget. Aku sediain minum, enggak Kak, santai aja. Dan ketika aku udah di Australia, no, it's easy ya nggak? Kayak itu hal yang biasa. Itu justru malah pekerjaan yang kasar ya, kita katakan itu pekerjaan kasar ya, itu gajinya gede banget. Bener. Itu gede banget deh pokoknya gaji di Australia tuh kalau kita compare sama rupiah. Dan ketika aku udah ngerasain kerja juga di Australia, aku ngerasa kayak oh jadi gini kerja di Australia. Iya, nuangin tepung ya kan. nyuci piring banyak banget, nyuci tray salad itu sampai 100 biji dan waktunya cuma 1,5 jam. Belum drama-drama lainnya. Tahun pertama kamu struggle ya, Iya, struggle banget buat ngegantiin uang mama kamu yang kamu pinjam. Iya, dan udah tergantikan selama 8 bulan dan terkumpul 130 juta. Wow, keren banget. Oh my god, I'm so proud of you. Iya. Apalagi di situ kan umur aku masih 18 tahun ya. 18 tahun? Sumpah. 18 tahun. Aku bener-bener baru lulus sekolah, Kak. Baru lulus Lulus SMA. SMK, iya, lulus SMK. Kamu udah di Aussie? Iya, dan aku tuh di otak aku masih dibebankan gue punya utang 130 juta. Bayangin Kak,
kayak aku baru lulus sekolah. Terus di otak aku tuh cuma ada gue punya utang 130 juta. Gimana Serius? bayar gitu. Iya. Untuk umur 18 tahun tuh kamu keren banget sih. Iya, terus- untuk umur sebaya kamu ya. Cuman aku dalam hati udah Tuhan pasti bantu kok. Tuhan pasti Iya, bantu. Tuhan pasti Iya. bantu. Intinya aku udah nginjekin kaki di sini. Yang pasti aku nggak boleh malas kerja. Iya, benar-benar. Nggak boleh malas kerja, nggak boleh banyak ngeluh. Itu tahun pertama kamu. Iya. Oke. Tahun pertama kakak gimana? Tahun pertama aku. Oke. Tapi dengan cerita kamu tahun pertama kamu di Australia, aku ngerasa aku bangga banget punya adik kayak kamu. Oh. Bangga dong dengan Iya, umur bener. kamu yang 18 tahun, sekarang 19 tahun ya? Iya. 19 tahun udah di Australia. Aku bangga banget sama kamu. Semoga Tuhan berkati kamu. Amin, Semoga amin. Tuhan beri kesehatan. Amin. Dan kita terus hidup bersama di Sydney. Amin. Yeay. Oke, sekarang aku ya. Oke. Kalau tahun pertama aku itu aku ngerasa kayak aku kan ke Australia itu cuma mau jalan-jalan awalnya. Aku cuma pengen lihat gimana sih isi dalam Opera House yang walaupun aku tuh nggak tahu Oh dalam my god, tujuan dia ke Aussie mau lihat isi Opera House, tapi sampai sekarang belum pernah. belum Waktu ke Opera House. ya. Dan aku tahun pertama tuh aku cuma mau jalan-jalan ke Opera House. Dan aku juga punya teman di Sydney. Aku punya teman namanya Bima. Dia tuh buat menurut aku dia salah satu alasan juga ya datang ke Aussie. Oh, iya. Karena dia tuh orangnya mood duluan banget. ke Udah Aussie. duluan. Dan aku sempat ketemu di Malaysia juga. Jadi kayak dia tuh anaknya mood banget gitu loh. Jadi kayak kalau ada dia di samping aku tuh aku kayak ketawa, aku happy karena Berarti lucu anaknya seru ya? Seru banget. Bukan cuman di TikTok doang yang seru ya? Iya. Dan kita bakal ketemu kan nanti hari Jumat ke Iya. ke Wollongong. Kita bakal ke Wollongong sama Bima. Dia definisi teman aku yang buat aku happy. Karena saat aku ketemu dia, aku tuh lagi nggak happy, ngerti nggak? Aku lagi ada something yang buat aku nggak happy. Dan ketika aku ketemu dia kayak, oke, gue harus ke Australia. Kayak lebih lama aja gitu, kayak cuma buat jalan-jalan. Aku tuh planning aku tuh cuma 2 minggu dan aku harus balik karena aku punya usaha di Indo. Iya. Dan itu harus aku manage dan usaha aku tuh baru berjalan 6 bulan gitu. Aku pengen Waktu itu yang baru di Aussie. Iya, jadi aku ninggalin usaha aku di Indo tuh baru umur 6 bulan. Dan aku harus nyari manajer, aku harus nyari karyawan yang harus aku percaya, aku harus nyari tukang masak yang bener-bener sesuai dengan resep gitu loh. Jadi aku punya usaha 2 kebetulan, kargo sama usaha resto makanan. Resto apa? Kamu nggak tahu kalau aku punya makanan? Kalau teman-teman ini Nggak iklan pernah juga ya. Aku punya makanan jadi namanya Mega Winner Chicken. Jadi itu tuh chicken Mau cari gue. Di mana? Daerah di mana? Bekasi. Oh iya. Iya, namanya Mega Winner Chicken. Kamu cari deh. Ada di ini enggak? Masukin Mega Winner Chicken. Iya, Bekasi kayak gitu. Setu Bekasi. Itu lengkap banget nggak sih? Setu? Iya. Oh my god, di Setu. Iya. Nih, 5 bintangnya. nih kayak gini. Ini aku. Wow. Ini kayak ayam geprek gitu. Iya, kayak ayam geprek. Ini karyawan-karyawan aku. Ih, lucu banget sih, Kak. Iya, Modalnya itu berapa, aku. Kak? Ada deh. Cukup buat usaha. Lucu banget. Udah, lanjut. Kamu baru tahu kalau aku ada Baru usaha? tahu. Kakak nggak pernah Dan cerita. itu nama apa-apa. aku sendiri gitu loh. Dan aku ninggalin usaha aku tuh 6 bulan dan Itu udah berjam berapa lama? 6 bulan, 6 bulan. Baru 6 bulan, masih bayi banget. Wow. Masih merah kali tuh bayi. Ya enggak sih? Iya. Dan Benih banget. baru empasi. Ya enggak sih 6 bulan Iya. tuh baru empasi enggak sih bayi? Terus aku ninggalin gitu aja dan aku ngerasa kayak aku ada beban moral juga sih karena aku buka usaha itu cukup besar ya modalnya. Walaupun yang satu buat aku kayak lebih aman karena aku nemuin orang yang bener-bener alhamdulillah tepat gitu. Allah kasih orang tuh yang bener-bener bisa majuin usaha aku. Jadi kayak aku aman. Cuman kan kayak manusia itu kan dinamis ya. Kita nggak tahu kapan dia berubah gitu loh. Dan aku selalu selama aku di awal aku di Aussie tuh aku cuma lihat CCTV dari iPad aku ngeliat kayak karyawan aku ngapain aja, terus pakai seragam atau enggak, barang-barang ada berapa, customer banyak atau enggak, kayak gitu aja aku lihat cuma dari CCTV. Cuman aku percaya sama Allah ya, Allah tuh selalu ngejaga diri aku, ngejaga semua usaha aku percaya itu aja. Jadi kayak ya udah alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan
back to 1 tahun pertama aku ngerasa kayak, dan kebetulan aku punya Cece di sini, dan Cece aku tuh kayak ngerasa Cece itu bukan keluarga aku, cuman aku tuh lagi-lagi selalu dirayakan sama keluarga orang lain gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa aku dicintai, aku ngerasa aku disayang sama keluarga orang lain gitu loh. Jadi kayak ngerasa, terus jadi Cece aku tuh bilang, Mega kayaknya kamu nggak usah balik Indo deh, kata dia kayak gitu. Kenapa Ce? Aku bilang kayak gitu. Enggak sih, Cece lihat kamu kayaknya lebih bagus di Australia. Dia bilang, kenapa kan gitu ya? Enggak, aku besok pulang. Aku bilang 2 hari lagi aku pulang. Enggak, aku nggak bakal tinggal di Australia karena aku nggak punya tujuan buat tinggal di Australia tuh, enggak gitu. Ya cuma buat jalan-jalan aja yang cuma Opera House yang aku belum pernah lihat Opera House dalamnya tuh isinya apa. Dalamnya tuh isinya apa sih? Katanya tuh kayak kakak tau gak sih yang orang yang main musik kan? Oh iya, orkestra gitu ya. Iya. Ntar kita lihat ya. Nah, terus kata Cece aku, enggak, kamu tinggal aja di sini kan gitu ya. Kebetulan Cece aku itu ada resto di daerah Eastern Suburb, di daerah Sydney juga, dan Cece aku tuh butuh orang yang easy going kayak aku, yang bisa manage restonya dengan baik gitu loh. Terus aku bilang, Ce, aku nggak punya pengalaman kerja gitu. Oh nggak apa-apa, easy, nanti Cece kasih tahu. Kebetulan Cece aku itu harus ke US kalau nggak salah, dia harus ke US karena anaknya sekolah di US, dan ya udah aku sambil bantu aja kayak gitu. Akhirnya aku coba bantu-bantu gitu sambil jalan-jalan aja. Terus aku tinggal di daerah yang kebetulan daerahnya itu orang-orang yang berada. Kalau di Jakarta tuh kayak tinggal di Pondok Indah aku. Tinggal di Pondok Indahnya. Jadi orang-orang yang punya usaha. Jadi kalau kamu tinggal di suburb itu orang-orang yang keren lah gitu loh. Nah, akhirnya aku ngobrol, aku connect, aku coba cerita-cerita gitu. Coba cerita-cerita dan akhirnya aku bangun koneksi itu. Dan aku ngerasa kayak, oh my god, Australia buat aku kayak rumah gitu loh. Sampai akhirnya aku hidup terus berjalan, dan aku sambil nunggu visa aku keluar. Oh iya, waktu itu kakak belum keluar ya? Iya. Visa aku belum keluar, dan aku nunggu sekitar 6 bulan. Visa aku. Wow, lama banget Itu ya? lama banget. Sumpah 6 bulan? Iya, aku 6 bulan. Aku kenal sama diri aku. Aku lebih tertutup saat itu. Tertutup tuh dalam arti kayak, Meg, what are you looking for? Mega, kamu mau cari apa di sini? Kayak gini loh. Aku tuh ada pernah di titik kayak aku lagi naik mobil. Aku tuh lagi lampu merah. Aku tuh bingung mau kemana. Aku mau ke kanan. Iya bener. Aku mau ke kiri. Aku mau ke depan atau tetap berhenti di situ aja, atau aku mundur. Banyak banget pilihan hidup aku yang buat aku kayak, oh my god, ini pilihan yang bener nggak ya? Ini bakal buat aku happy nggak ya? Karena aku ngerasa aku kan udah punya usaha ya, ngapain kerja di sini? Ngerti nggak? Iya bener. Ngerti nggak sih kayak ngapain kerja di sini? Apalagi hidup di Indo kan jauh lebih murah kan? Bener, hidup di sini kan kamu tau lah, ya kan? Dan aku ngerasa kayak aku kenal sama diri aku sih. Kalau kamu kan kerja untuk ngegantiin uang mama kamu. Kalau aku enggak, aku bener-bener kayak aku ngelihat diri aku siapa, aku mau apa, mau ngapain, mau ngapain sih Meg lo di Australia gitu loh. Mau sekolah, mau bangun bisnis, atau mau ngapain, ngerti gak? Terus aku sih sebenarnya mau bangun bisnis ya di Australia karena kebetulan aku punya koneksi. Bangga. Aku mendukung. Aku udah punya koneksi banyak. Kebetulan aku tinggal di daerah aku, dan banyak orang-orang yang mau support aku. Karena kan buka bisnis di Australia itu nggak mudah ya. Gila, susah susah banget. License, kita butuh license, butuh dana yang besar juga. Dan dengan koneksi aku yang ada, dengan koneksi-koneksi itu dalam arti kayak aku punya customer, aku punya license gitu. Dan dengan keadaan saat itu aku bingung kayak aku harus kayak gimana. Aku tuh kayak lagi di tengah jalan, lu ngerti gak sih kayak susah banget buat nentuin deh. Iya, bener, susah banget buat nentuin. Dan aku milih untuk diem di tempat. Aku cuma mikir, ini Australia bakal jadi rezeki aku nggak ya? Dan ternyata Allah jawab doa-doa aku. Allah jawab kayak, oh ya udah, emang rezeki kamu di Australia gitu. Dan akhirnya visa aku keluar, aku senang banget.
Senang banget aku dapet visa sampai 2028. Lama banget. Lama banget kan? Berapa tahun itu? 4 tahun. Wow. Dan kata teman aku, kata orang-orang sekeliling aku, itu keajaiban sih, magical. Karena sekarang tuh susah banget loh dapet Iya. visa Australia, Iya, ya nggak sih? benar-benar. Dan aku dapat 4 tahun, ngerti gak? Kayak alhamdulillahirobbilalamin, aku dapat rezeki di situ. Dan akhirnya aku makin pede, aku pelan-pelan kenal. Karena tahun pertama aku tuh kayak tiap pagi tuh aku jalan, aku kan deket pantai ya, aku deket pantai Bondi, aku deket pantai, dan aku tuh pagi sunset jam 6 kurang aku udah ke pantai, aku ngelihat sunrise, aku ngopi, aku baca buku, aku mengenal diri aku deh, aku tuh siapa sih, aku mau ngapain sih, kayak gitu loh, kayak mengingat kenangan-kenangan hidup aku di Indonesia gitu. Siapa sih yang nggak sedih ninggalin orang tua kamu gitu. Iya, Kebetulan aku juga cuma sama mama aku Iya. sendirian, kayak sedih aja gitu loh. Dan aku mikir kayak kayak gini ya ternyata hidup sendiri. Dan aku kebetulan tinggal sendirian, jadi makin sepi aja hidup aku, kayak lonely, ngerti nggak? Iya. Kayak ada di titik Tapi kayak emang kesepian. kalau kesepian tuh gak enak banget. Gak enak tau. banget kan, Gak enak banget, sedih. sumpah. Itu tuh perasaan paling gak enak tau, kesepian. Iya. Sumpah. Aku ngerasa selalu pertanyaan dalam kalimat aku tuh, aku kurang apa ya? Kayak gitu, aku nggak mau ada di titik itu lagi. Aku nggak deserve ya untuk hidup kayak gitu loh. Karena kan sebelum aku ke Australia tuh aku sempat ke psikolog. Aku mau bunuh diri tahu. Iya emang iya kok. Iya. Aku mau bunuh diri tahu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak pantas untuk hidup. Aku ngerasa kayaknya aku nggak deserve deh untuk orang sayang aku. Orang sayang aku. Aku kayak banyak deh cerita-cerita kayak gitu. Dan buat aku kayak, aku mikir selama 1 tahun di Australia tuh aku mau ngapain. Dan sampai akhirnya visa aku keluar, aku makin pede, aku makin percaya diri untuk this is Mega Zulaila. Akhirnya aku ikut seminar-seminar bisnis, karena kebetulan aku dapat koneksi tuh dari orang-orang tempat tinggal aku, karena kita ngobrol, ngopi bareng tiap pagi. Terus aku Berarti emang lingkungan direkomendasiin. tuh penting ya. penting banget. Wah kayaknya gue harus coba caranya Kak Mega. Karena yang tinggal di tempat tinggal aku tuh orang-orang yang pembisnis deh, orang-orang pembisnis yang punya Meriton Sydney, yang pokoknya banyak banget ya orang-orang pembisnis yang buat aku kayak aku mes banget sih. Dan aku bukan siapa-siapa di Australia, sumpah. Orang Australia tuh keren-keren banget dan easy going. Aku kan juga orangnya kan ekstrovert, sanguinis abis aku tuh. Aku Strawberry. Gimana? So strawberry. A few moments later. Ya udah, tahun pertama aku tuh aku ngeliat diri aku, siapa sih aku gitu loh. Karena saat ini sedang menghadapi quarter life crisis. Jadi bertempur tuh pikiran tiap malam tuh kayak suka kepikiran aja gitu. Kamu belum ada di fase itu. Nanti kamu akan ada. Kamu akan mikir kayak, ini masa depan gimana ya? Ini bagaimana kehidupan nanti tuh seperti apa ya? Kayak gitu tuh banyak banget sih nanti. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Takut. Gak usah takut, santai aja. Takut punya pikiran itu. Sebenarnya mungkin karena aku yang terlalu overthinking kali. Aku kan orang suka overthinking. Ya sebenarnya itu nggak kejadian gitu loh. Oke, lanjut ya. Akhirnya setelah visa aku keluar, aku makin pede. Aku ikut seminar-seminar. Aku juga buat ke warung-warung Indonesia. Aku makan-makan. Aku tanya supplier kamu siapa gitu. Siapa yang bawa barang ini? Siapa yang bawa kebutuhan kamu gitu. Mereka kasih tahu, kita pakai kargo ini, kita pakai kargo ini, kayak gitu. Tapi aku connect sama ownernya kayak gitu. Dan kebetulan mereka easy going juga untuk kasih tahu aja nanti kalau misalkan kamu udah buka kargo kamu di Australia kayak gitu. Dan buat aku kayak ya udah, aku nggak tahu nanti akan jadi apa kayak gitu. Jadi ya 1 tahun pertama aku ngerasa aku menemukan diri aku bisa survive hidup. Dan di akhir tahun kemarin kan aku juga sempat ada bisnis juga. Aku bisnis trip. Aku ke 3 negara. Bisnis trip itu kayak open trip gitu bukan sih? Bukan, bisnis trip itu kita trip tapi sambil bisnis. Iya. Dan kebetulan aku kan tinggal sendirian tuh sebelumnya. Akhirnya aku pindah bareng sama temen aku. Dia orang Cina yang kebetulan dia punya usaha di Cina, dan dia mau buka usaha juga di Australia. Dan aku bantu partner karena mereka nggak bisa bahasa Inggris.
dan aku penerjemah gitu loh. Aku penerjemah. Aku kan sebenarnya nggak bisa bahasa Mandarin ya, cuma karena aku tinggal bareng, aku jadi bisa itian-tian sedikit-sedikit. Gimana itian-tian? Intien. Ya aku bisa sedikit-sedikit karena kan bahasa itu kan ngalir gitu aja gak sih? Iya, bener. Kayak bisa aja gitu, dan aku mereka ngomong pakai bahasa Cina terus, jadi aku bisa sedikit-sedikit. Dan kebetulan suaminya temen aku yang aku tinggal ini tuh di Cina, jadi kemarin aku sempat ke Cina juga. Aku survei tempat, aku kebetulan ada bisnis lain juga, cari-cari barang dan lain sebagainya. Dan buat aku makin kayak, oh aku pede mau buka, aku pede mau buka bisnis di Australia kayak gitu. But aku nggak tahu. Oh, that's why kakak ngepost yang itu yang di close friend itu kan sih? Iya. Itu buat mau bisnis. Iya. Pantesan kakak beli banyak banget. Aku bilang ini buat apa? Tapi jangan kasih tahu dulu ya. Iya. Jangan kasih tahu dulu ya. Oh my Ya, god. insya Allah. Aku bingung. Karena partner bisnis aku nih bukan cuma kayak sekadar partner bisnis. Dia itu benar-benar kayak kakak aku, kayak keluarga aku. Kamu tau gak sih, kayak keluarga kan kita saling nolong ya. Kita kan saling nolong. Iya. Kita juga saling tahu kalau ya ini keluarga harus saling tolong menolong. Dan teman aku ini punya anak cowok dan aku nggak punya adik, jadi aku sayang gitu loh. Benar-benar pure gitu loh. Dan aku tuh tipikal orang yang ngemong. Kayak aku sayang, ngerti nggak? Kayak kamu juga sayang. Aku tuh sayang tuh bener-bener tulus, nggak yang dibuat-buat, ngerti nggak? Tulus banget aku tuh, kayak lu nggak boleh kenapa-napa. Lo ada gue, lo punya gue, kayak gitu loh. Jadi kayak mereka pun ngerasa kayak, oh dia juga punya rasa yang sama gitu loh, saling ngebantu. Kayak misalkan anaknya sekolah, aku anterin sekolah. Karena kebetulan waktu itu teman aku sakit, aku yang nyetir nganterin kayak gitu. Dan harus punya skill juga ya, punya skill juga. Dan aku ngerasa hidup di Australia, apalagi di Sydney kan everything is expensive ya nggak sih? Bener. Dan untuk survive di sini nggak mudah sih sebenarnya, nggak mudah. Kita juga nggak bisa compare sama harga di Indo gitu ya, udah nggak bisa. Kamu kapan untuk kayak nggak mikir compare Indo Australia dolar? Setahun. Setelah setahun, aku cuma 2 minggu. Oh iya. Ya aku cuma 2 minggu. Aku 2 minggu buat udahlah rupiah. Pokoknya setelah setahun aku di sini, setahun aku di sini. Kok kamu cepet sih makannya? Ya kakak kan tadi ngomong, aku yang makan gak? Oh iya. Pas aku ngomong kakak nggak makan. Oh iya. Pokoknya setelah setahun aku waktu itu tuh kenapa aku mulai nggak mikirin soal duit, karena waktu itu tuh setelah setahun aku tuh tiba-tiba dapat shift tuh banyak ya. Kayak mungkin bosnya butuh staff atau gimana, cuman aku langsung dapat shift tuh kayak banyak. Seminggu aku bisa dapat sekitar $1.600. $1.600. $1.600. Iya, per minggu. Itu kalau dirupiahin itu bisa 16 juta lebih, juta. 16-17 juta seminggu loh. seminggu. Gokil. Nah, di situ aku tuh ngerasa aku nggak punya waktu buat diri aku sendiri. Aku jadi mikir, gue buat apa kerja banyak tapi gue nggak nikmatin. Nah, mulai dari situ tuh aku suka belanja, shopping, karena itu doang salah satu. Karena aku nggak punya waktu buat jalan-jalan jauh nih. Aku nggak punya waktu. Terus kan aku juga nggak punya kendaraan. Kalau naik tren takes time, ya kan. Butuh waktu yang lama. Belum lagi kalau pulang pergi mungkin bisa makan waktu 4 jam. Sedangkan kamu mau kemana sih? Contoh misalkan aku pengen jalan-jalan ke pantai atau kemana. Kamu gak dekat pantai ya? Enggak. Ini informasi aja ya. Di Australia kalau kita semakin deket sama pantai, itu rentnya makin mahal. Semakin mahal. Dan ya aku bilang ke kamu, aku kebetulan tinggal di daerah yang lumayan bagus. Dan aku tuh ke pantai tuh deket banget. Aku cuma lari, jogging, nyampe. Iya, makanya enak. Enak banget. Jadi kayak aku bener-bener enjoy the life. Kayak pagi-pagi ngelihat sunrise, sore ngelihat sunset. Itu kayak aku cuma enjoy the life, ngerti nggak? Tinggal makan, tinggal tidur. Iya, enak kan kalau orang tinggal dekat pantai kan. Iya. Apa healingnya juga nggak butuh duit banyak. Nah, kalau aku rumahnya cuma deket sama mall, shopping center. Oh iya, mau Jadi center ya. salah satu healing aku belanja dan tapi semenjak saat itu tuh kayak jadi habit buat aku. Belanja ya? Iya, jadi karena aku pikir kalau belanja kan nggak terlalu makan energi kan. Iya. Jadi kayak belanja kita lihat-lihat, ada yang kita suka kita beli gitu. Nah waktu itu aku tiap minggu bisa habis $500 buat belanja doang. Itu belum termasuk rent, belum termasuk makan. Itu cuman belanja tuh bisa habis 5 juta seminggu. Tapi nggak apa-apa sih, karena
kan kita udah kerja ya, capek loh Iya. kerja. Jadi you deserve gitu iya loh. bener, Ngerti gak sih? healingnya jadi cuma belanja. Ya kan, Hmm. nah makanya semenjak saat itu aku udah nggak peduli soal harga gitu. Oh Udah yaudah lah. ngeliat harga ya, orang Heeh. kerja capek Iya ya nggak? bener. Gitu. Dan ke bawah sampai sekarang walaupun kerjanya udah nyantai gitu. Kan dulu kan karena bosnya lagi butuh kan mungkin kan. Sekarang aku kerja nyantai juga ya udah nggak peduli. Mau keluar $200 kayak gitu. Emang kita butuh. Terus Uber gampang banget. Udahlah males Uber. Males lah Uber. Sekali Uber aja $30, 300.000, 400.000. Oh gitu. Iya kan? Kayak aku kadang nih pulang kerja, aduh capek banget nunggu bus, udah Uber aja lah. Jadi Uber is okay. Iya, Uber tuh kayak semacam reward buat diri sendiri Iya, udah iya. kerja gitu ya. Iya, aku kebetulan tinggal di dekat pantai. Jadi aku ngerasa aku healing, bener-bener aku healing dan aku I found myself, ngerti Enak gak? banget. Healingnya nggak butuh duit tapi butuh sih. Dan Ren. pantai-pantai di situ tuh cantik banget. Sunrise Iya. itu bener-bener real gitu loh. Real yang buat aku kayak aku nikmat banget, enjoy Langitnya banget. biru banget. Langitnya biru banget. Terus ya pagi-pagi aku ibadah dulu, abis ibadah aku lari, jogging. Aku sehat banget. Aku cinta banget sama diri aku di tahun 2024. Tapi enak ya kalau misalkan deket pantai jogging gitu ya. Di sini jogging ngeliat apa? Sumpah aku tuh pengen mengumpulkan niat buat jogging tapi Dan- nggak ada yang bisa Oh, dilihat. tapi aku kenapa aku bisa senang jogging, senang pilates, senang sport karena informasi aja ya. Di Australia itu orang-orangnya tuh suka banget olahraga. Iya sih, Gila-gila olahraga Bener, cuy. orang di mana-mana pasti Lari. member gym juga, lari, Abis jogging. sekolah, abis dari uni, gym. Abis kerja, gym. Iya, Tapi bener. semua di sini tuh sehat, ngerti nggak? Iya, iya. Jadi aku ke influence sama teman-teman aku, daerah-daerah aku tuh, Mac ayo lari, Mac just go running please, yo let's go, pilates go. Tempat restoran Cece aku punya itu atasnya tuh pilates. Enak banget, bayangin dia semuanya deket. Terus kamu tau gak sih? Aku pagi-pagi kalau misalnya aku bangun siang, aku pilates dulu. Habis pilates, terus kan di daerah pilates itu tuh ada kamar mandinya juga gitu loh. Jadi kayak bagus banget. Jadi ada toilet, ada showernya, dan aku mandi. Habis mandi aku kerja. Aku cek-cek barang, kayak ini barang stoknya ada enggak. Aku bikin salad kayak gitu. Aku bikin salad. Salad kan easy banget ya. Bikin salad tuh easy banget, bikin pasta itu kan easy banget kan. Aku juga orangnya suka masak. Jadi kayak ya udah, kayak itu kayak bukan kerja buat aku. Ya udah kayak masak tapi ada orang beli, ngerti nggak? Iya. Kayak gitu, dan sambil bantu aja. Udah, habis itu misalkan customer nggak ada nih. Ya udah aku kadang suka naik ke pilates ke atas. Gitu. Enak banget. Karena kan kita bisa lihat jadwal juga ya. Jadi kayak aku bener-bener ngelihat diri aku dan I found myself. Gitu. Tapi emang iya sih Kak, aku juga belum nemuin tahu kayak maksudnya tujuan hidup aku tuh aku belum nemuin. Kayak itu semua pertanyaan orang gak sih? Tujuan Iya, hidup lo kayak apa? aku tuh sebenarnya tuh sekarang tuh masih bertanya-tanya. Gue mau, maksudnya untuk saat ini aku masih menikmati hidup di Sydney. Kayak yang aku pernah bilang ke kakak, aku merasa Indonesia itu rumah aku, tapi di sini juga rumah aku. Jadi maksudnya aku pulang ke Indonesia aku happy. Aku untuk kayak misalkan aku udah end holiday aku di Indonesia, balik ke Aussie aku juga happy, nggak ada rasa sedih gitu. Karena aku udah nganggap dua-duanya rumah. Karena Nah, kamu udah balik Indo ya kemarin ya? Iya. Iya. Jadi tapi pas aku balik ke Sydney juga kadang kan orang sedih ya kalau aduh sedih banget gitu kan harus ninggalin keluarga lagi. Gitu. Tapi kamu happy. Aku happy juga karena aku merasa ini tuh rumah aku juga gitu. Pas balik ke Indo aku ngerasa ih pulang ke rumah, pas balik ke Aussie juga iya aku pulang ke rumah juga gitu. Nah justru itu Kak sebenarnya karena aku udah nganggap dua-duanya rumah aku tuh jadi bingung. Aku mau settle di mana gitu. Oh gitu, kalau kamu bingung ya? Iya aku jadi bingung kayak contoh kayak aku mau settle di Indo nih, apa yang mau aku lakuin di Indo. Terus kalau misalkan aku juga bilang Mau kerja juga better iya di Aussie ya? heeh. Better di Sydney ya? Iya benar. Terus aku juga kalau misalkan mau settle di Aussie juga mikir juga kayak tapi kan lebih banyak keluarga gue di Indo gitu. Iya. Jadi kayak bener-bener bingung. iya bingung. Karena ngerasa dua-duanya tuh rumah. Benar. Itu sih susahnya. Kalau misalkan aku ngerasa Indo doang rumahnya, aku pasti bakal lebih milih Indo. Oh yaudah. Dan nggak sebenarnya gini, kalau aku lebih ngerasa Indo di rumah, pasti aku bakal kerja mati-matian abis di sini. Oh gitu. Karena aku kan mau balik Indo, mau settle Iya. di Indo. Aku pasti kerja keras Ngumpulin dong. duit Ngumpulin dong. duit karena aku mau settle di Indo. Buka usaha kayak di Indo ya? Tapi karena berhubung aku ngerasa dua-duanya rumah, aku ngerasa ya udah slow living aja di sini nggak apa-apa. Kan Iya. aku ngerasa aku juga kalau untuk settle di sini aku nggak masalah, aku settle di Indo juga aku nggak masalah Benar. gitu. Benar.
Jadi kayak Tapi kamu belum nentuin nih sekarang mau tinggal di Indo atau tinggal di Aussie, kamu belum nentuin. belum. Kalau visa aku kan aku belum tahu kan nanti aku setelah visa aku selesai aku mau perjuangin next visa aku atau enggak, atau aku ya udah aku nggak usah perjuangin visa aku. Cuman aku belum tahu kayak. Kamu belum tahu. Kalau kakak gimana? Kalau aku ngerasa karena Australia itu rumah aku ya, dan keluarga aku tuh keluarga yang legowo untuk aku bisa kemana aja. Karena kebetulan Australia negara kesekian untuk aku hidup. Iya, untuk iya. aku, Tapi Australia juga dekat ada di Indo. iya deket ya. Iya. Deket ya 8 jam gak sih? Iya, gitu. Jadi bener. kayak bisa aja balik Indo gitu. Cuma saat ini aku bisa memutuskan bahwa aku akan hidup lebih lama di Australia. Karena aku ngerasa gimana ya? Australia itu rumah buat aku, ngerti gak? Ngerti gak? Kamu pulang ke rumah tuh kamu ngerti gak? Iya. Kamu pulang ke rumah kamu nyaman, rumah kamu wangi, bersih, enak, dalamnya orang-orang yang kamu sayang, yang di dalamnya juga orang-orang itu sayang sama kamu, ngerti nggak? Iya, iya. Iya, jadi kayak aku ngerasa aku punya rumah, dan ketika aku pulang dari luar ke rumah tuh kayak anaknya teman aku tuh, Mega di mana? Where are you, Mega? I'm waiting for you. I have something for you. It's orang yang nungguin aku, ngerti iya, nggak? iya, Itu happy banget tau. Iya, Itu happy banget. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak aku suka terharu karena anaknya temen aku tuh kayak aku tuh ngerasa aku kakaknya gitu loh. Kayak kadang-kadang dia suka ngasih lucu-lucu giftnya, kayak Mega makasih ya kamu udah nggak marah sama aku kalau aku lagi buat salah kayak gitu. Aku nggak bisa marah tau sama anak kecil, kayak ya udah aku sayang gitu loh. Aku tuh kalau misalkan ada bayi lahiran itu aku sedih, karena sedih apa ya, kayak oh ternyata akan ada banyak kehidupan yang akan dia jalani, dan aku udah menjalani itu selama berpuluh-puluh tahun. Aku hidup, ngerti gak sih? Aku tuh orangnya filosofis banget, nggak tahu ya, aku lebay, emang aku orangnya suka lebay gitu ya, karena jurusan S1 saya bahasa dan sastra gitu loh. Kadang-kadang aku suka mikir kejauhan, kadang aku suka mikir terlalu lebay juga, cuman itu nggak baik juga ya kalau terlalu jauh gitu. Dan Jadi perasa banget gak sih? ya aku orangnya? jadi perasa banget, jadi Jadi empati banget. iya orangnya. gitu. Dan aku ngerasa aku happy aja gitu, karena ketika aku pulang ke rumah makanan udah ada, tidur tinggal tidur, sampai baju aku tuh dicuciin, dirapihin, ngerti gak sih? Kayak aku ngerasa kayak emas banget sih aku sama temen aku. Mega, baju mana yang perlu kamu cuci? Mega, hari Sabtu kita bakal ke pantai ya, kita jalan-jalan. Jadi aku harus siapin, aku bangun pagi, karena kan kalau misalkan aku Minggu tuh aku kadang suka bangun siang. Kita kan Minggu bangun siang bener, kayak dong. lazy Sunday. Iya, gitu lazy ya. Sunday gitu. Tapi teman aku kayak aku udah siapin tenda ini dan segala macam, kita nanti berangkat ya. Terus kayak orang Aussie tuh ya kerja tuh cuma sampai Jumat, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tuh nikmatin, ngerti gak sih? Iya, beda sama orang Asia sih sebenarnya. Iya, nikmatin, ngerti gak sih? Mereka work life balance banget. Nggak ada tuh Sabtu Minggu orang-orang kerja, nikmatin hidup, ke pantai, jalan-jalan, have a dinner, lunch, kayak gitu loh. Jadi aku ke bawah, aku ngerasa aku pulang rumah, aku punya keluarga gitu loh. Tapi emang enak ya, maksudnya banyak loh orang yang ngerasa mereka di Australia mereka cuman mau tinggal lama di Australia karena mereka ngerasa opportunity-nya lebih besar. Kayak peluangnya lebih besar buat mereka. Tapi mereka nggak nganggep ini tuh rumah. Banyak kan orang Indo yang cuman kayak gue nyari duit gampang di sini gitu kan, lebih banyak duit, nabung segala macam. Tapi mereka tuh nggak bener-bener ngerasa ini tuh rumah buat mereka, nggak ngerasa nyaman gitu. Iya, ngerasa nyaman cuman karena kerja duitnya gede gitu loh. Oh gitu ya. Kalau aku sebenarnya kerja tuh cuma buat healing tau. Aku cuma mau ngelupain hal-hal yang buat aku sedih aja. Aku ya karena kebetulan hidup di Australia mahal, kita harus bayar ini bayar itu, ya udahlah kerja, ngerti nggak? Iya benar. Dan ketika aku kerja, aku nambah skill. Aku melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakuin. Iya benar. Bener-bener kayak, hah emang ada ya yang kayak begini? Hah emang ada yang kayak gitu? Dan kebetulan saat ini aku kerja di Chinese company, dan semuanya tuh nggak ada orang Indo. Orang Indo tuh cuman aku sama teman aku doang yang ngajak aku kerja. Kebetulan aku kerja dan aku belajar bahasa Mandarin, dan aku bisa sedikit-sedikit. Jadi kayak aku ngerasa
aku punya kemampuan, selain aku kemampuan skill, aku kemampuan bahasa juga gitu loh. Iya bener-bener. Dan kadang kan ada orang yang belajar bahasa itu kan les gitu ya, dan aku langsung praktek Tapi emang bener sih. tapi sambil kerja sambil dapat duit, sambil nabung, Iya, dan hidup di Australia. Happy gak sih? Iya. Happy banget kan? Cuman emang bener ya, kadang tuh aku kalau kerja ya, kan kita kalau setiap diajarin hal baru, skill baru, kita kan pasti mengamati kan. Iya. Kita tuh jadi mikir, oh ternyata gini ya. Ternyata punya perusahaan tuh nggak segampang itu gitu loh. Ada skill yang harus kita pelajarin, ada skill yang harus kita ngerti gitu loh. Contoh dari gimana kita manage stok barang, ya kan? Karena nggak bisa kita main Asal-asalan. Iya nggak sih? Asal pesen. Contoh expirednya kapan? Iya. Ini bisa dipakai kalau udah dibuka itu cuma bisa sampai kapan? Banyak customer yang datang berapa? Iya. Ya kan? Sampai bener-bener sampai aku nata nih, misalnya nata nge-fill up barang gitu ya, harus rapi. Aku pernah kerja di Japanese, orang-orang Japan. Mereka perfeksionis banget. Kerja sama orang Jepang tuh perfeksionis banget. Aku nggak kuat. aku nggak kuat. Karena aku kerja bukan untuk ngumpulin duit. Aku cuma buat healing. Jadi aku ngerasa aku cari yang nyaman, nyaman buat aku. Kan beda orang ya, beda tujuan ya. Kalau aku cuma mau healing aja, dan aku ngerasa aku gak nyaman. Kayaknya lebih baik aku mundur deh gitu, daripada pendramaan ini harus terus berjalan gitu. Dan selama pendramaan itu sebelum berakhir, teman aku ada orang Indo ngajak aku untuk Meg, ayo kerja di sini gitu ya. Awalnya aku kenalnya tuh sama pacarnya, bukan sama dianya. Saat itu aku lagi main di City, aku lagi jalan aja terus ketemu gitu loh. Terus dia ngajak aku, Meg lo mau kerja nggak gitu. Bercanda-canda gitu ya. Mana bisa dia kerja kayak gitu, dia lagi nggak bisa kerja gitu kan. Terus gue bilang, emang kenapa enggak? Bisa lah kan gitu ya, easy. Kerjanya apa? Kerjanya capek, lu berdiri terus gitu ya. Dicoba, kita kan nggak pernah tahu kan kalau kita nggak coba. Akhirnya aku coba, iya sih capek banget. Capek banget, tapi yang buat aku bertahan dan aku seneng, bosnya itu baik banget sama aku. Bosnya baik banget, manajernya baik banget sama aku. Orang-orang di sekitar aku tuh baik, ngerti nggak? Nggak drama. Cuma emang itu sih kerjanya capek, dan aku harus dari suburb ke city gitu loh. Ya kurang lebih 45 menit sih. Easy sih sebenarnya. Cuman buat aku kayak, aku kan sebelumnya kan yang tinggal di daerah sebelumnya itu kan, aku sama tempat kerjaan aku cuma 2 menit jalan kaki. Jadi kayak aku ngerasa, aduh jauh banget sih, harus naik bus, harus naik tren, ganti lagi. 5 menit. Iya, itu kayak buat aku kayak, aduh, aku juga kan gak nyari-nyari duit banget, ngerti nggak? Aku cuma buat healing. Terus kayaknya udah deh, emang waktunya untuk ngumpulin duit lagi gitu. Siapa sih? Kita kan pasti pengen punya tabungan yang besar dong. Kita punya mimpi-mimpi yang kalau ada tabungan kan easy, ngerti nggak? Gitu. Dan ya udah akhirnya aku kerja, dan alhamdulillah aku dapat pekerjaan yang aku suka. Karena aku berdoa, ya Allah tolong kasih kerjaan aku yang orang-orangnya itu sayang sama aku, yang akunya juga jadi sayang, ngerti nggak? Karena kalau kamu ngelakuin sesuatu, kamunya udah sayang, kamunya udah suka, itu tuh easy banget tau, nggak berat di hidup kamu, gitu. Iya, kayak enak aja, mau capek jauh, enak aja, jalanin aja, enjoy aja, kayak gitu sih. Iya. Gitu. Itu tahun pertama aku. Jadi I found myself, dan aku lanjut untuk melakukan kembali tujuan-tujuan aku. Gitu sih. Tapi keren banget. Sumpah Kak, bangun bisnis tuh kan gak gampang ya. Nggak gampang, sulit Sumpah banget. keren bank Aku tuh kalau dengerin orang yang punya bisnis tuh aku selalu amazed tau. Karena aku tahu buka bisnis tuh gak segampang itu. Apalagi mulai dari nol. Hidup di Australia itu juga mulai dari nol. Aku mulai dari nol sih, mulai kenal diri aku lagi. Aku pengen usaha aku tuh berjalan dengan baik. Ini kan usaha ya. Usaha itu kan kita udah ngeluarin banyak tenaga, pikiran, biaya, ngerti nggak? Jadi aku mau usaha aku settle di Indo. Dan selama aku setahun, keluarga aku, karyawan aku sih nanya aku ya, kakak balik nggak ke Indo? Ibu balik nggak ke Indo? Kayak gitu kan. Terus aku sebenarnya pengen balik Desember kemarin. Cuma aku ngerasa kayaknya aku belum siap deh balik Indo, kayak gitu loh. Karena ketika aku balik Indo tuh kayak aku takut sedih, ngerti nggak? Aku takut sedih, aku nggak happy gitu. Bukan ninggalin Aussie, aku jadi ingat
hal-hal masa-masa iya buruk ya. iya hal-hal sedih Iya. aku gitu. That's why I'm moving to Australia to have a new journey. Guys, sumpah aku waktu itu di hit up sama dia, seorang pembisnis yang udah Enggak. kemana-mana, Enggak. udah kuliah di mana-mana, terus aku di chat, diajakin kenalan. Ih. Sekarang jadi kakak aku. Ya, jadi ngapain aja sih di Australia 1 tahun ya itu? Iya, aku 1 tahun di Australia itu cuma sibuk kerja. Udah lewat dari setahun, maksudnya aku kerja untuk senang-senang. Aku kerja untuk beli make up, aku kerja untuk jalan-jalan, Iya. aku kerja untuk bisa makan enak. Tapi untuk umur kamu tuh kamu deserve banget sih. Dan aku bangga banget sih untuk umur kamu 18 dan sekarang 19 kamu udah 19. bisa ngumpulin duit sebanyak itu tuh keren banget, sumpah. Guys, kalian tahu nih, kalau meja rias aku kosong, lemari aku kosong, tabungan aku tuh udah membludak. Lu bayangin satu barangnya kayak satu barang makeup tuh mahal. Orang mikirnya makeup tuh murah ya. Satu foundation aja tuh bisa 1.200.000. Iya kan kak tahu kan? Ini lagi dia nggak usah makeup deh, sampai barang-barangnya, baju-bajunya, tas-tasnya branded semua. Alhamdulillah bener. Berkat usaha. Iya, berkat puji usaha. Tuhan gitu ya. Kalau kamu kan kerja, kalau aku tuh kayak aku kenal diri aku aja. Aku mau ngapain? Aku selalu berpikir untuk orang lain. Aku nggak mikirin diri aku sendiri. Dan ternyata itu sedih banget sih. Diri kita mikirin orang lain, tapi diri lu sendiri nggak mikirin lo gitu loh. Kak, berarti aku tuh udah mau masuk tahun ketiga kak di Aussie. Oh iya. Kan Mei. Tahu nggak kak, di akhir-akhir ini aku baru mau nyari jati diri aku. Oh ya. Iya, baru di bulan-bulan ini, di bulan November Desember ini aku baru mikirin soal udah gue nggak usah mikir senang-senangnya dulu, cari tahu apa yang aku mau. Jadi hitungannya tuh kalau di tahun pertama aku cuman pusing mikirin utang, di tahun kedua aku mungkin balas dendam ya jatuhnya ya. Tahun kedua tuh balas dendam, ya udah gue habis bayar utang gue mau happy dulu. Nah di tahun ketiga ini ya aku mau cari tahu diri aku maunya sebenarnya apa gitu. Oh dalam gitu. hidup aku. Ya aku udah mulai kepikiran dari November sih, kayak aku tuh maunya apa gitu. Di Aussie ini tuh sebenarnya tujuan hidup aku tuh apa gitu kan. Aku mau gimana cara aku mau nate hidup aku di sini gitu. Kayak sebenarnya aku udah ngurangin banget belanja aku tau. Bener-bener udah ngurangin banget, udah beda banget. Aku biasanya seminggu bisa habis $500-600, sekarang paling kayak $100-200 seminggu gitu. Kalau aku sih anaknya nggak belanja ya. Maksudnya kayak aku Gak belanja, sekali jalan bisa tiket di cancel, gampang banget dia nggak cancel tiket, sumpah gue bete banget. itu yang close friend aja. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah karena kan kita kerja buat diri kita ya. Iya. Kita alhamdulillahnya aku ada bisnis yang ya udah itu yang aku usahain gitu, yang aku usahain gitu. Jadi kita deserve banget buat healing. Apa yang kamu suka jalanin, apa yang kamu mau aja sih. Aku gitu sih orangnya. Ya, bener. Jangan pelit sama diri sendiri sih. Iya bener sih. Ya nggak sih. Kalau pelit sama diri, Selagi nyesel. itu happy, kenapa enggak? Ngerti nggak? Iya. Tapi kita tahu kalau ini batasnya udah cukup gitu aja sih. Dan kebetulan aku punya keluarga yang support aku, ngerti nggak? Jadi aku nggak dilarang mau aku kemana aja asal akunya tahu diri dan aku tahu diri gitu loh. Tapi emang ya orang tulus tuh pasti dikelilingin orang-orang baik ya. Ya alhamdulillah. Pasti. Karena aku tuh punya tagline di hidup aku tuh kayak if you love your life, life will love you back. It means like ya kalau kamu sayang, kamu cinta sama hidup kamu juga bakal cinta sama kamu. Entah itu dari orang-orang sekitar kamu, entah dari pohon yang jatuh yang bakal bisa ngehidupin tumbuhan depan rumah kamu. Aku juga kebetulan punya kucing di rumah. Jadi kayak lucu juga. Kucing itu healing sih buat aku. Iya, aku Iya. juga pengen banget pelihara hewan. Iya. Tapi takut gak kurus. Takut gak kurus ya. Karena kan aku kan hidupnya ya cuma jalan-jalan ke pantai. Aku jadi bisa ngurus, ngerti nggak? Iya. Aku cuma beres-beres. Mungkin aku nggak harus nitip ngapa-ngapain. hewan aku ke Iya. kamu, ya. Nggak mau. Lagi ini cuma intermezzo aja. Binatang di Australia itu kayak manusia. Kita nggak boleh sembarangan. Iya, tahu. Kita nggak boleh sembarangan. Misalkan ada anjing nih, anjing tuh ngegigit kamu. Kamu bakal dapet
kamu bakal dapat asuransi yang besar banget. Dan asuransi itu yang besar itu dari ownernya yang punya anjing itu, anjing atau kucing itu. Jadi misalkan kamu digigit atau kamu ngerasa kamu luka, itu yang nanti yang ngasih ownernya atau dari pemerintah Australia gitu loh. Wow. Ya jadi kayak hati-hati, bukan sembarangan kayak kita di Indo, ini ada kucing cakep nih, ada anjing cakep nih, udah piara gitu. Enggak, karena kayak dia itu manusia gitu loh. Gitu aja teman-teman podcast kita. Jadi 1 tahun di Australia. Wah gila, itu. tapi kalau nggak bikin video ini aku tau banyak tahu soal Mega, sumpah. Serius? Maksudnya kayak walaupun Kak Mega orangnya suka cerita ya, tapi mungkin nggak kepikiran ya buat sedetail itu mungkin ya. Ya kayak Iya, gitu karena sih. kan ini kan kita kayak bener-bener langsung nanya gitu kan. Nggak tahu kalau dia kuliah guru. Oh iya, kamu nggak tahu kalau aku Nggak kuliahnya tahu. T1 guru. Mm. Oh. Terus aku cuma tahu kalau Mega tuh punya bisnis. Iya. Tapi aku kan nggak pernah nanya-nanya kan ke Kak Mega, Iya. karena menurut aku nggak tahu ya. Cuman aku tuh Tipikal orang yang tipikal orang paling anti nanya kerjaan orang, bisnis orang, karena bagi sebagian orang mungkin kayak mereka itu privacy. Karena kalau dia cerita baru. Oh iya, kayak aku baru tahu gitu. oh gitu. Iya. Iya, aku S1. Iya. Dan kadang-kadang aku kalau ngeliat anak kecil kan, karena aku sayang anak kecil ya. Jadi karena aku basicnya ngajar, aku suka kangen sih ngajar kayak gitu, aku suka kangen. SPD woi, berarti guru gue. Oh iya, masih Ini aja terlalu cantik untuk jadi guru. No way. Oke, gitu aja Oke, podcast kita. sayangku. Thank you so much. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ide kita mau aku harus bahas apa, nanti boleh komen di bawah. Buat kalian mau rencana ke Australia nih ya, Iya. bisa dipikir dan mungkin motivasi juga kali. Motivasi juga. Tergantung depends on you Iya. ya, tergantung Tujuannya tujuannya juga. apa, tujuannya Oh, apa. bener. Tujuannya apa, dan yang paling penting yang perlu dilakuin adalah biaya. Iya benar. Hidup di Australia itu aku bisa bilang mahal sih. Banget, Mahal kan? banget. Ya kalau kita ngebahas tentang berapa biayanya mungkin Iya, nanti lagi ya. iya, Ini bener, udah banyak bener. banget, ini udah panjang banget. Iya benar. Udah sih gitu aja. Thank you so much for watching dan see you next time. I can